Nah, tadi Ibu Nomor ini. nomor 12, Bu. Nomor 12. Iya. Oh, ini kan ini ya, yang apa namanya? Titik berat. Ini kalau nggak salah tugas deh. Kata ulangan ya. Ini ulangan. Sama persis. Ini ulangan harian yang sama persis. Oke lah. Ya, Bu. Nah, ini nomor 12 kan tadi ya? Nomor 12. Iya. Kita record. Gimana recordnya? Ini ya, benda homogen pada gambar berikut AB sama dengan BC akar 13. Jadi di sini ada persegi panjang sama segitiga kan. Nah, sisi miring dari segitiganya ini akar 13. Ini akar 13. Kemudian sisi yang ini 6. Kemudian yang segini 4. Pusat koordinatnya, koordinat titik beratnya di E. Berarti titik E ini kita anggap sebagai 0,0 dan memang ini 0,0 ya. Nah, kita mau cari koordinat titik beratnya di mana. Oke, jadi ini record, mana recordnya? Oke. Kelihatan? Nah, ini 13 kan? 13, 12 sih? 12 ya? 12. Oke, 12. Kalau misalnya di tengah-tengah, Ibu kan soalnya nggak sambil lihat ini ya. Nggak kelihatan apa? Langsung aja gitu ngomong, Bu nggak kelihatan. Nah, ini boleh. Itu ya. Oke. Kita bikin dulu sini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Gitu ya. Wah, ini ke ini kurang gede. Nah, yang di sini A, di sini C, ini B, di sini E, ini 4, di sini 6. Ini katanya angka 13 ya. Oke. Kalau misalnya ini pertama kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu menjadi 2 bangun. Misalnya yang ini bangun 1, yang ini bangun yang kedua. Aduh, ngalangin nih. Nah, inilah. Nah, kita cari luasnya dulu ya. Luas yang pertama. Nah, yang pertama berarti berapa? Persegi panjang. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Ini ya. Berarti 4 kali 6 langsung aja sini 24. Tuh. Nah, sekarang luas yang kedua. Ini kan segitiga ini kan. Nah, kalau luas yang kedua itu kan alas kali tinggi ya. Tingginya nggak ada. Berarti kita cari. Kalau di sini ini kan segini 4, berarti segini 2 dong. Kalau sisi miringnya akar 13, berarti tingginya berapa? Tinggi segitiga, kan pakai Pitagoras ya. Akar dari berapa? Berarti akar 13 kuadrat dikurangi 2. Ya kan? Berarti akar 13 kurang 2, berapa? Akar 9. Akar 9. Kok 2 sih? 4 dong. Nah, 9. Ini tingginya 3. Jadi ini luas segitiganya setengah kali 4, ini 3 kan? Itu ya. Setengah kali 4 kali 3 berarti 6. Apa? Oke. X1. X1 itu, jadi kalau misalnya ini bangun 1, kalau persegi panjang kan tengah-tengahnya di sini ya. Kalau misalnya kita bagi diagonal, ini tengah-tengahnya kan di sini ya. Nah, X1-nya berapa? Ini X1.
Jadi sumbu X. Jadi titik ini, sumbu X-nya berapa? 2. Kemudian Y1-nya berarti ini X1, ini Y1. Y1-nya berarti di sini setengah dari 6. Berapa? 3. Kan? Nah, yang bangun yang kedua di sini. Nah, berarti di mana di sini kira-kira? Sepertiga tingginya kan? Kalau misalnya tingginya 3, berarti sepertiga tingginya ini dari sini ke sini 1. Nah, tapi kita bikin X2-nya bukan sama dengan 1, kan ini kan koordinat. Ya nggak? Koordinat itu patokannya di sini, 0,0. Ya kan? Berarti titik ini tuh koordinat berapa X-nya? Berarti di ssini koordinat sama koordinat 0. Itu ya. Ini kan kalau Y-nya, Y2-nya kan tingginya ini kan 1 ya. Jadi ini kan ditambah 1. Gitu. Sampai sini paham nggak? Itu koordinat. Koordinat. Jadi titik ini kayak misalnya di diagram Cartesius ini koordinat berapa sih? Kita kan jawabnya pasti 2,7 gitu kan? Udah sih 2,7. Itu ya. Oke, kita masukin rumus pusat berat apa? X0 X1 kali AX. A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 tambah A2. Satunya berapa? 24. X1-nya 2 ditambah 6 kali 2 per 24 tambah 6. Gitu ya. Ini kan sebenarnya bisa dikeluarin ya. 24 tambah 6-nya kan bisa dikeluarin sama 2 per 24 tambah 6. Ini kan habis. Ini X0-nya pasti 2. Kalau Y0-nya, di sini A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Ini 24 kali Y1-nya 3, A2-nya 6, Y2-nya 7 per sini 24 tambah 6. Ini nggak bisa dikeluarin ya, kenapa? Karena dia tidak sama. Kalau misalnya ini kan sama, jadi bisa dikeluarin gitu kan, di asosiatif lah kalau bahasa matematikanya. Kalau ini kan nggak bisa karena beda. Jadi mau nggak mau kita harus hitung. Itu ya. Atau misalnya ada sih yang bisa dikeluarin, misalnya ini 6 keluar bisa nih. Ini 6. Ini cara praktis ngitung aja. Berarti kalau ini kita keluarin 6, sisanya tinggal 4 kan? Dikali 3, 12. Tambah 7. Nah itu ya, ini juga bisa keluar 6. Berarti ini kan sisanya tinggal 4 ditambah 1. Itu ya. Ya sebenarnya ini kalau kita balikin dikali masuk ya sama aja kayak begini. Supaya mudah aja. Ini habis, berarti di sini tinggal 19 bagi 5. 19 bagi 5, 3,8. Ya, berarti di sini pusat beratnya X0, Y0 sama dengan 2, titik 2. Supaya beda. Nah, jadi 2,3,8. Ini sebenarnya sama persis kayak ulangan. Ya, Bu, makasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nomor 9, Bu. Nomor 9. Sini, sebentar ya. Nomor 9. Mana nomor 9? Oke, yang ini ya.
Ini di sini ada batang besi PQ, panjangnya 60, diberi beban titik segini. Dalam keadaan seimbang, besarnya tegangan tali jika diketahui panjang PR-nya 80 dan massa batang diabaikan. Ini berapa? Oke, jadi sembilan. Kita gambar dulu. Ini ada batang. Sini ada benda. Kemudian ini ada tali. Gitu. Ini titik R, yang ini titik P, yang ini titik Q. Kemudian ini ada tegangan tali. Kalau di sini ada benda, berarti ini ada berat benda. Itu ya. Massa batangnya ada enggak? Nah, massa batangnya enggak ada ya. Jadi katanya di sini massa batangnya diabaikan. Massa batang diabaikan. Berarti kita cuma punya satu jenis berat aja. Itu ya. Jadi kita cuma punya ini aja. Ini tanyain apa sih? Kita mau cari tahu tegangan tali ya. Di sini katanya PQ-nya 60 cm. Kemudian PR-nya 80 cm. Di sini katanya beratnya, masanya, massa batangnya ini, massa bebannya ini adalah 20 kg. Tadi kalau misalnya ini kan nggak ada sudutnya juga kan? Ini tidak ada sudutnya. Kalau tidak ada sudutnya, maka semua sisi harus kita tahu. Kalau di sini 60, ini 80, nah, maka di sini 100 cm. 100 cm. Maaf. Bentar ya. Ininya jatuh. Kameranya jatuh. Udah kelihatan lagi. Mereka udah ngajarin ini ya. Tapi mau bapak saja boleh. Saya tetap ngajarin ini ya. Jadi biar menyalur luas itu kita ambil. Ini satu soalnya bentar ya. Udah. Cukup kelihatan kan ya? Jadi miring-miring. Terus fisikanya nggak ada banyak. Soal fisika kelas berapa? Oh. Kelas 11. Oke. Ini tuh jadi lupa lagi. Oh ya udah. Kita mau cari tegangan talinya. Tegangan talinya berapa? Nah. Ini kita pakai sigma apa ini? Torsi sama dengan 0. Itu ya. Oke, di sini pusat kalau misalnya ini pusat rotasinya di mana? Pusat rotasinya di P. Jadi di sini ini pusat rotasi. Oke ya. Ini pusat rotasinya di sini. Nah, gaya-gaya yang bekerja kalau pusat rotasinya di sini itu yang mana aja? Kan batangnya ini ya. Jadi batangnya kalau misalnya ini kita punya batang, pusat rotasinya di sini, berarti kan dia ada kecenderungan bisa ke sini, gitu kan, bisa ke sana, gitu kan ya. Nah, ini kan ditarik sama gaya berat ini kan, sama ditarik sama tali ke sana. Berarti si batang ini bisa muter ke sini, bisa muter ke sana, gitu. Jadi yang ini sama W kan, dia muternya searah, berarti positif. W kali L
kali sin theta. Sin theta kan berarti kan tegak lurus ya. Berarti di sini nggak usah pakai sin theta atau sin 90 derajat tuh. Itu ya. Kemudian yang ini kalau misalnya dia digerakkan arahnya ke sana, berarti kan berlawanan arah jarum jam ya. Min T kali L kali sin theta sama dengan 0. Nah, kayak tadi lagi kita nggak tahu tetanya berapa, tapi kita bisa cari sin tetanya. Dapat tadi mana? 80 per 100. Kita bisa sederhanakan jadi 4 per 5. Nah, masukin sini. Oh, kita pindah ruas dulu ya ini ya. Ini W kali L sin 90 mau 1 ya. Sama dengan T kali L sin theta. L-nya kita coret. W-nya 200 Newton ya, karena masanya 20 kg. Itu ya. 200 Newton sama dengan T, sin theta-nya 4 per 5. Oke, berarti di sini T-nya sama dengan 200 dibagi 4 per 5. Kalau 200 kali 5 per 4. Bisa habis. Jadi T-nya 250 Newton. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Tanya 13, Bu. Nomor 13, sebentar ya. Belas itu soalnya apa? Oh, ini. Gimana ya jelasin? Sebentar. Ada yang nanya soal teori? Sebentar, ada yang chat. Ibu lihat dulu ya. Nomor 10. Oke, sambil benerin ini. Ini ya, beberapa penerapan hukum kekekalan momentum sudut. Ini ada seorang peluncur es. Ini jangan apa ya, terkecoh dengan sesuatu yang semua yang berputar-putar gitu kan. Tapi maksudnya gini, hukum kekekalan momentum sudut itu, jadi dia mempertahankan momentum gitu kan. Mempertahankan momentum. Nah, momentum itu kalau momentum itu kan dia massa yang bergerak ya. Nah, sedangkan kalau misalnya momentum sudut,
Kalau momentum sudut berarti sama aja massa yang bergerak, hanya saja dia dalam kondisi yang berputar. Nah, kalau misalnya pada momentum sudut itu massanya pada benda yang berotasi itu adalah inersianya, ya kan? Inersia itu kan tergantung dari jari-jari rotasi, jari-jari berputar. Jadi massa dikalikan jari-jari rotasinya itu dan kecepatannya. Jadi dia sifatnya kekal gitu antara massa dengan jari-jari rotasinya. Sekarang kalau misalnya di sini kasus yang pertama, seorang peluncur es yang sedang bergerak dan tiba-tiba berpegang pada tiang mengakibatkan ia berotasi pada tiang menjadi lambat. Nah, di sini ini menjadi lambatnya, tadi kan momentum itu kan yang pertama yang paling penting pada momentum sudut, massanya dengan jari-jari dia berotasi. Ya kan? Nah, sekarang di sini ada nggak perubahan antara massa dengan jari-jari rotasi untuk kasus yang pertama? Tiba-tiba hanya berpegangan pada tiang. Berarti di situ kan ada gaya luar. Artinya dia itu menjadi lambat itu bukan karena memperpendek jari-jari rotasinya atau merubah masanya. Gitu loh. Karena apa? Karena ada gaya luarnya. Berarti ini tidak termasuk hukum kekalahan momentum sudut. Melainkan dia sebenarnya adalah hukum Newton. Hukum Newton. Itu ya, karena ada gaya luar di sini. Nah, kemudian yang kedua, penari balet dalam berputar dapat bergerak cepat bila kedua tangan didekapkan pada kedua bahu. Nah, ini kan berarti dia memendekkan jari-jari rotasinya, ya enggak? Ya kan? Masanya tetap dengan memperpendek jari-jari rotasinya, maka akibatnya kecepatannya yang akan bertambah, gitu kan? Karena masanya dia tetap. Nah, ini masuk ke hukum kekekalan momentum karena dia merubah jari-jari rotasinya. Kemudian yang ini, peloncat indah dapat bergerak dengan putaran cepat bila kedua tangan. Ini mirip ya. Dia memperpendek jari-jari rotasinya juga. Ya kan? Dengan mempertahankan masanya. Maka di situ kecepatannya akan bertambah gitu. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya hukum kekekalan momentum sudut itu antara dua kemungkinan. Ada tiga atau misalnya ada tiga variabel gitu yang harus kita perhatikan. Pertama massa, keduanya adalah jari-jari rotasi, ketiganya adalah kecepatan. Gitu. Jadi antara tiga besaran itu, massa, jari-jari rotasi dengan kecepatan. Kayak gitu, ya. Berarti di sini yang benar adalah 2 dan 3. Seperti itu. Ibu nomor 24. Yang tadi dulu yang nanya sudah terjawab? Sudah ya. Ini ada yang nanya nomor 10 dulu. Ada yang nanya nomor 10. 24 nomor 10 agak panjang. Nomor 10 sebenarnya penjelasannya sama kayak ini ya. Kesetimbangan benda tegar ini penjelasannya panjang, ada rekamannya yang ini. Itu ya. Jadi ini sebentar. Sisa waktunya berapa menit lagi nih? Tadi jadi nggak yang nanya nomor 10? Ada nggak? Jangan ngilang. Oke lah, nomor 24 dulu lah. Yang nomor 24. 24 ya tadi? Ada yang nanya? Iya, Bu. Lunasi utang RPD 60 juta serta bunganya 7.500 mengeluarkan Udah masih kosong lagi saya.
kalau saya berarti sebenarnya tunai atau dengan pas. Jawabannya adalah D. Ya. Kamu salah satu ya. Nah, enggak ya kan? Nomor 24. Kalau misalnya mau cek dia berarti Nomor 24. pasnya yang berkurang. Ya, ini yang kurang enggak ada kan? Ini ya. Paham ya? Ini ada 2 buah pegas, masing-masing punya konstanta. Jadi ini pegas yang banyak ya. Kedua pegas ini dirangkai seri dan diberi beban. Jika gayanya 100, pertambahan panjangnya berapa? Jadi ini ada pegas. Kelihatan nggak? Jadi ini ceritanya ada pegas yang dipasang seri. Satu, dua, kemudian ada beban. Itu ya. Ini K1, ini K2. Ini ada beban. Katanya di sini K1-nya sama dengan 200 Newton. Kemudian di sini K2-nya sama dengan 600 Newton per meter. F-nya, nah berarti kan F-nya itu kan ini ya, kayak beratnya 100 Newton. Kita mau cari delta X. Coba pasnya ngeluarin berapa? Kita mau cari delta X. Nah, kalau kata hukum Hooke, F itu kan sama dengan K kali delta X. Masalahnya K-nya ini ada 2, ya kan? Nah, ini kan dipasang seri. Maka K yang dipakai itu K seri. Kita hitung dulu K serinya berapa. Makanya di sini 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Jadi ini 1 per KS sama dengan 1 per berapa? 200 ditambah 1 per 600. Nah, oke, ini jadi di sini 600 3 tambah 2. Berarti K1 per KS-nya 5 per 600. Maka KS-nya 600 per 5. Berapa nih? 120. Ya, 10 menit lagi. 120 ya? Ya kan? Ya kan? 4 per 600. Kenapa? 4 per 600. Kan 600. 600 bagi ini kan? Oh iya, ini 1 ya. Iya. Nah, betul. Ini 150 ya. Oke. Kita lanjut, delta X sama dengan F per K. Nah, F-nya kita pakai yang 100 Newton. 100, K-nya kita pakai yang KS ini. Pakai 150. Berarti berapa nih? Ini habis. Tapi kan nanti ini kan satuannya kan dalam meter ya? Itu kan? Nah, ini kita bener nggak? Di sini 10 per 15 kali 100 cm aja. Berapa jadinya? Ini ada di 2012. 0,6. Oh, itu dalam meter atau dalam sentimeter ya itu? Ada dalam meter dan sentimeter. Oke lah, berarti ini nggak usah diubah ya. Ini nggak usah diubah. Berarti langsung 10 dibagi 15. 10 dibagi 15 itu kan berarti 2 per 3. 0,66. Berarti satuannya meter. Itu ya. Kalau dia satuannya sentimeter berarti 0,66 dikali 100. Jadinya ya 66 cm. Gitu. Kayak gitu ya. Ini sisa waktunya tinggal 8 menit. Ada pertanyaan lain?
Bisa. 37, Bu. Nomor 37. Makanya di sini yang PTN paling masalah. 37. Nilainya kelas 12 pada ini. Ah, oke ini. Tinggal untuk pertahanan sebenarnya tinggal masuk Ini ya. daripada soal Gaya penyataan di atas yang mirip kerjanya berdasarkan hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu kan tentang sebenarnya kalau bahasa sederhananya apa ya? Gaya ke atas benda gara-gara perbedaan massa jenis di dalam fluida. Contoh misalnya kalau kita memasukkan benda apapun gitu ke dalam air gitu kan. Nanti kita perhatikan apakah dia akan tenggelam, apakah dia akan melayang, apakah dia akan terapung kayak gitu kan Archimedes. Nah, atau misalnya balon udara. Nah, itu kan bisa ke atas ya. Udara itu juga sama, udara di sekitar kita itu adalah fluida juga. Jadi fluida itu bukan cuman zat cair, tapi juga udara, sesuatu yang bisa mengalir, yang memiliki kecepatan. Udara itu kan bisa mengalir, bisa ada kecepatannya, ya kan? Nah, tapi di sini yang bergerak itu, kalau dalam Archimedes ya, hukumnya, jadi fluidanya itu tidak bergerak. Jadi yang bergerak itu adalah bendanya. Kalau misalnya pada kasus gaya ke atas, ya berarti gerak bendanya ya ke atas. Jadi yang bergerak itu adalah benda-bendanya, bukan fluidanya. Oke, sekarang kalau gaya angkat pesawat terbang itu bukan karena massa jenis. Pesawat bisa terbang itu bukan karena massa jenis pesawat lebih kecil daripada udara, kan nggak ini ya, nggak logis gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya pesawat dia bisa ke atas itu bukan karena massa jenisnya, tapi gara-gara apa? Gara-gara ada perbedaan tekanan di antara di atas pesawat dengan di bawah pesawat. Ini nanti Ibu jelaskan banyak di fluida dinamis. Itu ya. Jadi gaya angkat pesawat itu yang mengalir itu adalah ada aliran udara dia di sana di atas pesawat dengan di bawah pesawat. Jadi gaya angkat pesawat ini tidak masuk hukum Archimedes melainkan hukum Bernoulli gitu. Karena yang ada aliran udara. Sedangkan kalau Archimedes itu tidak ada aliran udara maupun aliran air. Nah, sekarang balon udara bisa ke atas gara-gara apa? Nah, itu gara-gara perbedaan massa jenis antara di dalam isi dari udara balonnya dengan fluidanya atau misalnya udaranya di sini. Jadi balon udara masuk tuh hukum Archimedes. Kemudian alat penyemprot serangga juga sama ini karena ada perbedaan tekanan, bukan perbedaan massa jenis, gitu ya. Ini masuk ke fluida dinamis. Kapal laut kemarin dia terapung kan? Terapung walaupun dia terbuat dari besi, tapi volumenya dibuat besar. Ada rongga di dalamnya sehingga massa jenis kapal laut itu menjadi kecil gitu. Jadi bukan karena bahannya, tapi karena kalau kapal laut itu kan luarnya doang ya, kayak mangkoknya doang gitu besinya, tapi kan isinya kan rongga ya kan. Nah, sedangkan kalau namanya volume benda itu semuanya sama, rongga-rongganya juga dihitung. Jadi itu memperkecil massa jenis kapal laut, makanya dia bisa terapung di atas air. Nah, ini kapal laut juga masuk ke hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes balon udara dengan kapal laut kayak gitu. Gitu ya. Oke, ini sisa waktunya tinggal berapa menit lagi? Oh, selesai. Oke, kayak gitu. Sisa waktunya 3 menit. Kayaknya kalau bahas soal hitungan nggak keburu. Ada lagi soal teori yang mau ditanyakan? Nomor 40. Nomor 40, Bu. 40. Oke. Ya.
Nyamuk. Tambahan pendapatan bertambah di dalam ada buku besar kolom. 40 itu tentang apa? Nyamuk. Pendapatan tentang berarti kalau buku besar sama aja ya. 40 itu nyamuk. Itu yang mana yang ngajar? Nyamuk dapat hinggap di atas permukaan air karena apa? Berat nyamuk lebih kecil dari gaya Archimedes. Kalau dia kan bilangnya hinggap ya, bukan terapung. Dia hinggap, maksudnya dia tuh bisa berjalan. Dia bisa berjalan di atas air. Tapi kalau misalnya kalian pernah nggak lihat serangga binatang gitu ya? Binatang semut aja lah, semut, nggak usah nyamuk, semut. Kalau masuk ke dalam gelas, dia mengapung atau tenggelam kalau dia udah mati. Pasti tenggelam. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari massa jenis, seharusnya itu si nyamuk itu tenggelam. Gitu ya. Karena dia massa jenisnya sebenarnya lebih berat daripada air gitu. Itu ya. Jadi yang A salah. Massa jenis nyamuk sama dengan massa itu juga salah. Massa jenis nyamuk lebih kecil. Ini sebenarnya massa jenis nyamuk itu lebih besar gitu kan. Lebih kecil daripada massa jenis air, itu juga salah. Adanya adesi dan kohesi, ini kurang lengkap. Adesinya gimana dengan kohesinya? Apakah lebih besar, apakah lebih kecil gitu ya. Jadi yang betul adalah yang E. Itu kalau serangga itu bisa berjalan di atas muka air itu. Bu, putus Bu. Ya. Oke. Internetnya enggak ini. Jadi serangga itu Halo? Halo. Iya. Bu, tadi jawabannya yang tadi apa, Bu? Tadi tegangan putus. permukaan, tegangan Putus. permukaan. Oh iya, Terus oke. ya, karena tegangan permukaan. Ya. Oh ya, nanti Ibu share video deh yang tentang serangga ada air di atas air. Kayaknya belum pernah share video ya, Ibu. Lupa. Nanti Ibu share video di grup. Oke. Itu aja ya, kayaknya waktunya juga udah habis. Nanti selanjutnya boleh tanya di luar ini. Internetnya juga udah mulai nggak stabil. Itu aja ya, mohon maaf buat segala kekurangannya. Mudah-mudahan nanti bisa diskusi lagi ya, di luar ini juga boleh tanya-tanya. Itu ya. Ibu tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya nanti ya di-share. Oke.